Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas 9B ya. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, Bapak juga baik ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dalam hati dulu, nanti akan dipimpin oleh Ananda Yusuf. Yusuf silakan berdiri, pimpin temannya berdoa. Dalam hati aja berdoanya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan ya, hewan seperti yang sudah ditayangan. Nah, tapi Bapak ingin nanya dulu materi sebelumnya. Perkembangbiakan itu ada berapa macam caranya? Ada dua. Yang pertama yang bisa cuma tangan. Tak apa salah juga. Yang pertama dengan cara sebentar, acungan tangan. Dengan cara siapa namanya? Maulana apa, Arif? Bertelur dan melahirkan. Tepuk tangan buat Arif. Oke. Tadi Saskia ngomong dengan cara apa, Sas? Enggak, sudah diwakili. Ada yang lain? Ada yang lain? Aduh, rupanya agak lupa ya. Jadi perkembangbiakan itu dua cara. Perkembangbiakan itu ada dua cara. Yang disebutkan Arif tadi itu cara kawin atau seksual. Misalnya dengan bertelur atau beranak ya. Yang kedua tidak kawin. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan yang secara kawin. Kalau kawin itu berarti kalau pada manusia harus ada jenis kelamin laki-laki dan juga yang perempuan, iya kan? Ya. Itu baru bisa kawin namanya. Kalau belum ada ya nggak bisa kawin, gitu ya. Baik. Karena ini jam terakhir supaya kalian semangat, Bapak minta kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Kalian berdiri semua dulu. Hadir, berdiri. Kita apa ya? Teriakan bersama yel-yel untuk pelajaran IPA. Jadi IPA itu singkatan. Apa singkatannya, Bang? Bukan. Bukan. Integritas, peduli, amanah. Ingat, integritas, peduli, amanah. Jadi gini jalannya. Nanti dipimpin saya ya. Salam IPA gitu ya. Integritas, peduli, amanah. Terus tepuk. Bisa? Oke, kita mulai. Salam IPA. Integritas, peduli, amanah. Nah, pembelajaran ini punya tujuan, bisa dilihat di layar ya, silakan lihat layar dulu. Jadi selama kurang lebih 2 jam pelajaran ini yang akan kita tuju ya, melalui diskusi kelompok dan literasi terus membaca ya. Sudah didik mampu mendefinisikan perkembangan hewan secara seksual seperti yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan literasi membaca lagi, ini penting literasi membaca. Peserta didik mampu membedakan kelompok hewan vivipar. Nanti ada istilahnya nanti kita harus sebutkan. Nanti yang bertelur namanya apa, yang melahirkan atau beranak namanya apa, bahkan ada yang gabungan keduanya. Penasaran? Nah, mari kita pelajari. Tuh, ya, itu tujuan pembelajarannya, Pak. Buat apa sih Pak kita belajar perkembangbiakan hewan secara seksual? Barangkali saja di antara kelas 9B ini nanti ada yang menjadi peternak yang sukses. Gitu. Mungkin kalian pernah melihat misalnya sebuah kandang ayam yang besar dan panjang di sawah-sawah. Yang punya tuh orang kaya-kaya, tajir.
Jangankan ayamnya gitu ya. EE-nya pun laku. Laku ya, buat pupuk ya. Buat pupuk, bagus. Itu ya tujuan kita hari ini. Nah selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara belajar kita. Kalian sudah duduk per kelompok ya. Kelompok ada 6 kelompok yang Bapak bagi. Nanti selanjutnya masing-masing kelompok tuh akan diberi lembar kerja yang isinya nanti membedakan hewan-hewan yang nanti perkembangbiakannya dengan vivipar atau melahirkan, dengan ovipar atau dengan bertelur. Ini sama ini. Atau yang gabungan keduanya. Jadi bisa bertelur lalu melahirkan. Nah, oke, ini hewan-hewan yang akan kalian amati. Tuh. Mirip dengan apa yang kalian amati? Mirip terbo ya. Ini jenis terbo tapi khusus adanya di daerah Sulawesi. Bagus sekali. Daerah Sulawesi. Ini kayak terbo ya. Terus babi tahu ya. Selanjutnya. Tuh. Nah. Terus itu. Ada harimau, ada elang gitu ya. Selanjutnya ada kadal, ada kecoa. Ini terbo yang aslinya yang kita sering lihat di daerah kita. Ada juga kuda, ada ikan paus, terus kupu-kupu, dan terakhir adalah hewan ular. Nah, dari ke-15 hewan itu nanti kalian kelompok-kelompokkan mana yang berkembang biaknya secara bertelur, secara beranak, dan juga gabungan keduanya. Nah, untuk membantu kalian misalnya ingin mengetahui jawabannya, Bapak persilakan kalian misalnya berkelompok ke perpustakaan, ingin buku dulu, dibaca dulu, tapi jangan lama-lama karena durasi kita tinggal 1 jam lagi gitu ya. Nanti saya beri waktu sekitar 15 menit saja ya. Oke, selanjutnya Bapak minta tolong ketua kelompoknya maju untuk menerima lembar kerja ini, atau yang belakang lah ke sini. Kelompok 1 sini sama yang mencatat. Kelompok 2 sini 1 orang diambil. Kelompok 3 lanjut di sini 1 orang. Kelompok 4 oke sini. So anggotanya maju siapa? Ini diambil. Silakan dilihat dan diamati lembar kerjanya. Itu yang akan kalian kerjakan. Sudah melihat semua lembar kerjanya? Baik. Terima kasih. Baik. Kalian diberi 15 daftar nama-nama hewan ya. Ada mulai dari anoa sampai ke ular yang tadi gambarnya sudah Bapak tayangkan. Selanjutnya dari ke-15 hewan ini nanti kalian memasukkan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan apa saja gitu. Masukkan ke kolom yang melahirkan di bawahnya. Paham? Kalau yang bertelur masukkan sehingga ke-15 hewan tadi masuk ke dalam 3 kelompok ini. Pak, bagaimana kalau salah? Yang namanya belajar itu ya? Ya. Ada pertanyaan dari lembar kerja ini? Ya, oke. Kira-kira ada gambaran nggak yang akan kalian lakukan itu apa? Mencari jawaban dari buku ya, dari buku. Minjem ke perpustakaan. Oke. Nah, silakan mau diskusinya di dalam kelas boleh, di ruang perpus juga boleh, atau di musola boleh, atau di teras juga boleh. Silakan cari tempat yang nyaman. Ya, yang penting Bapak beri waktu. Sekarang jam kelas kita pukul 12:51, kita kembali ke ruangan ini pukul 13:05. Iya, ada pertanyaan nih. Yang melahirkan contohnya apa aja? Kalian masukkan saja ke 15 ini ya. Sudah paham belum cara ngisinya, paham belum? Anoa, kira-kira menurut kalian tuh berkembang biak dengan apa? Kalau melahirkan, tulis di melahirkan anoa. Misalnya burung apa cendrawasih ya? Cendrawasih dengan cara apa? Kalau bertelur masukkan ke tulis cendrawasihnya. Paham?
Paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa dimulai kerjanya? Silakan. Silakan. Sekelompok misalkan perpus di buku boleh. Silakan. Silakan. Ya. Mana nih melahirkan? Kenapa tidak mencari di sini dulu? Mencari dulu. Enggak sih, enggak ada. Di sini. Ada masalah kira-kira itu? Bisa ya? Iya, bisa. Saya lanjutkan ya. Iya, Bang. Kelompok ini. Ya, Bapak. Selanjutnya harus tadi bentar. Ada kesulitan di Tidak kelompok ada. berapa pasti? Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Kesulitan. Ada, Pak. Oke, Lancar, Pak. sip. Lanjutkan ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Berbau kebaikan ya. Iya. Melahirkan. Elang dulu. Yang melahirkan. Tahu sih. Elang Oh, bertelur. Elang bertelur kan? Iya. Dekat-dekatin. Apa mana? Manuk. Bintang laut. Telur. Telur. Kecoa. Bertelur ya kecoa aku. Iya. Iya bertelur. Benar, bertelur kan? Asli. Untuk Iya. soalnya kan kayak doge ayam mana doge kecoa. Kayak biji mana? Mana tahu? Mana Iya. Idealnya kembali jadi guru ke SMP 1, SMP 2 kan. Kecoa. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sampai 11. ada terus habis 6 bulan. Babi Nomor diberi. melahirkan. Kamu berapa ini? Nomor 3 ada masalah ya? Sa? Ada, Cok. Iya. Jadi hewan itu bisa bertelur, Bisa berada. bisa juga beranak, bisa dua-duanya. Bisa melahirkan. Bisa dua-duanya. Ada di situ dari mana ada 2. Coba dicari apa? Ular. Coba dicari. Ular. Oke, lanjutkan ya. Telur. Iya, Cak. Kamu terbang. Ya jenisnya Di bangir ya. Iya. Teres deh, woi. Terus benar. Ya kalau dia di sini aku tinggalan. Oke. Udah Katak.
Bintang kelewatan. Oh iya bintang laut. Kepompong. Bintang laut tuh. Pendong. Ular emang kayak mana hewan kayak Yang cacing ya cacing ya. Anak kucing nih kalau udah tinggi ini ya apa ya? lanjut. Pindah. Kadal itu. Kadal betul iya cok. Kadal betul. Sudah belum? Waktunya mau habis. Silakan kalau sudah bisa kembali ke kelas. Turbo berarti melahirkan. Melahirkan ngaco. Atau melahirkan. Betul melahirkan. Ya kan turbo. Ya turbo kan. ini boleh tidak pernah. Baca ini tidak. Semua mana ya baca deh. Ya, dibaca dulu cah. Kapan ketemu baru bawa macam. Dendam baca. Ya bina laut apa? Biar dia laut. Jadi baca cah. Tapi ya. Oh, apa udah? Sudah belum mulai ya. Pertama ya. Silakan untuk kembali ke kelompoknya. Nanti karena waktunya terbatas, sifatnya membacakan ini ya, misalnya kelompok 5 maju membacakan terus temannya menulis ya. Ini kelompok 2 silakan maju. Kelompok 3 yang maju, kelompok 5, jadi maju semua gitu ya, semua udah maju, ada yang ngomong satu, ada yang nulis. Jelas? Bisa dimulai? Baik, kalau bisa Bapak persilahkan untuk yang mengisi Viviva Rumah Fajar ya. Kelompok kamu kelompok 2 kan? Ya, silakan semua kelompoknya anggotanya maju. Ayo. Sini aja lewat aja. Ada yang ngomong siapa? Yang nulis? Yang nulis siapa? So, yang ngomong siapa? Yang nulis siapa? Pacar. Assalamualaikum. Dan yang kamu bacakan hanya yang dibuat. Baik, oke. Perhatikan semuanya. Kelompok 2 akan mempresentasikan
Bisa serius ke pelajarannya. Oke. Hasil diskusi kelompoknya tapi untuk yang kolom feedback saja. Silakan siapa yang bacakan, siapa yang menulis. Bisa nggak cara bernasi? Gini, belajar ngomong bisa nggak sih kamu tuh? Salam dulu, bisa cari ya. Assalamualaikum. Yang lain diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 membacakan hewan bebas. Dia dibaca dulu. Dua, babi, tiga, paus, empat, ayam, lima, harimau, enam, kerbau, sudah. Itu tuh demikian. Demikian presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok dua. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya ya karena ada waktu ya nanti tanggapannya terakhir saja. Ini kelompok 3. Kelompok ini ya. Oke, siap kan Sa? Siapa yang berbicara dan siapa yang menulis? Silakan kelompok 3. Ya Mas Rio jangan. Tapi kelompok yang lain di pertemuan selanjutnya pertemuan di semua. So, sini semua sini geser. Silakan dimulai pada sana semua. Geser lagi di silo. Presentasikan hasil diskusi Opifan. Silakan dibacakan. Sok dibacakan dulu, dibacakan dan ada yang nulis. Ya, silakan tutup. Informasinya ya. Demikian. Tepuk tangan buat kelompok 3 orang. Jangan kelompok yang maju terakhir, Bapak minta kelompok 5 ya, siap ya? Ya. Ya nggak apa-apa, sama juga ada yang benar nggak apa-apa. Ini berbeda-beda kok. Nggak apa-apa. Siapa yang nulis, siapa yang membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu hewan ovovivipar. Yang pertama, paus.
Sudah cuma 2. Oke, silakan untuk presentasinya. Terima kasih sudah di hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat teman-teman. Baik, anak-anak 3 kelompok sudah maju yang mewakili kalian semua. Selanjutnya mari kita diskusikan bersama atau kegiatannya namanya konfrontasi. Ini belum tentu benar semua, iya kan? Coba kita amati satu persatu. Dari kelompok vivipar, kalau yang membaca buku vivipar artinya hewan-hewan yang melahirkan. Jadi punya anaknya dengan cara melahirkan ya. Kita amati satu persatu. Anwa? Babi? Paus? Ya. Ada yang beda pendapat paus? Oke, saya lingkari dulu ya. Lanjut. Badak? Harimau? Kerbau? Oke, berarti yang berlaku paus ya. Selanjutnya dari kelompok 3. Ini ovipar berarti yang bertelur. Maka dia punya anaknya telur dulu lalu menetas ya, berarti ya. Cicak? Oke? Elang? Bintang laut? Cendrawasih? Burung ya? Kecoa? Kupu-kupu? Ular? Ular iya masuk? Apa ular pernah mengalami atau mendengar ataupun melihat bacaan misalnya ular melahirkan gitu? Belum. Bisa jadi ya. Boleh ragu-ragu ya. Selanjutnya. Ini paus lebih cenderung setuju kemana? Apa sih hanya melahirkan saja atau paus ini bertelur dulu baru melahirkan? Kelompok 2 bagaimana? Iya. Oke, ini berarti jadi gini. Kalau ovovivipar itu hewan itu dia mengeluarkan telur dulu ceritanya. Lalu dimasukkan lagi dalam tubuh hidupnya. Setelah itu dia akan lahirkan. Jadi netasnya di tubuh kayak menjair. Betul. Berarti sini paus ya. Bagaimana kalau pada? Nggak melihat. Oke, ada juga yang seperti itu. Coba kita lihat, adakah hewan yang bermasuk ke dalam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ular bagaimana? Masuk ke yang bertelur atau yang bisa bertelur bisa melahirkan? Bertelur saja? Ternyata ular itu juga itu ya. Nah ya. Baik, salah benar nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya anak-anak. Selanjutnya dari diskusi kalian berkelompok dan tadi konfrontasi jawaban. Inilah kesimpulannya. Perhatikan papan tulis. Tujuan makhluk hidup berkembang biak ini menjaga jumlah bisa memberikan contohnya kan dia kan bertambah banyak ya. Yang kedua apa? Ada yang bisa beri contoh misalnya apa yang sudah punah sekarang? Macan atau harimau. Betul? Komodo bisa hampir punah ya. Nah, oleh karena itu hewan-hewan yang hampir punah tadi perlu diapakan? Dilindungi, dilestarikan. Kan gitu. Kalau orang masih saja bebas menembaki hewan-hewan yang hampir punah tadi, nanti habis tinggal cerita. Ya kan? Tinggal cerita kan? Kita nggak bisa melihat lagi. Nah, sekarang ada usaha ini. Selanjutnya, ini yang sudah kalian tadi diskusikan, ada vivipar. Kalian bisa menyebutkan dengan contohnya kan? Jika dalam contohnya. Ini yang sudah kita pelajari. Sebelum Bapak tutup pelajarannya, ada yang perlu tanyakan? Nah, selanjutnya, ini karena waktu kita terbatas, maka soal ini nanti Bapak kirim ke grup kelas 9B. Silakan kalian kerjakan. Gampang kan, tadi kan sudah disimpulkan ada. Ini juga ada kan? Ini kerjakan, nanti jawabannya bisa lewat WA.
Paham ya? Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan tapi tidak secara kawin, Pak. Apakah ada hewan yang bisa beranak tanpa perlu jenis kelamin perempuan laki-laki? Ternyata ada. Ya, nanti pelajarannya kita pelajari minggu. Baik, selanjutnya Bapak minta satu orang untuk mengungkapkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Pasti bisa? Oke, sok silakan. Namanya apa? Itu silakan. Saya hari ini belajar tentang perkembangbiakan hewan, yaitu ada 3 metode ya Pak. Yang pertama ada vivipar, yaitu melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar melahirkan dan bertelur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat saya. Terakhir sekali sebelum Bapak keluar, ada yang perlu tanyakan lagi? Oke, jelas ya bahwa hewan yang secara kawin itu berkembang biak dengan cara 3 macam. Oke, dengan cara melahirkan, dengan cara bertelur, dengan cara bisa bertelur dan juga melahirkan. Oke, semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak juga, Bapak juga sangat senang sekali belajar di kelas 9B. Kalian aktif, antusias, diskusinya dan sebagainya. Semoga kegiatan belajar kali ini bisa diteruskan dan ditingkatkan buat pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk menutup pelajaran, nanti saya minta ada tugas lagi, tapi bukan tugas misi ya. Pernah membuat poster? Bisa kan Pak? Bisa. Tapi Bapak tidak memaksakan. Jadi gini, modelnya gini. Bapak beri 3 alternatif ya. Kalau kalian memang belum bisa dan belum pernah Pak, jangan Pak, saya nggak bisa Pak, jangan minta. Bapak beri pilihan. Yang pertama, nanti kalau misalnya butuh gambar hewan itu bisa minta ke Bapak. Yang penting gini intinya, kalian menyebutkan contoh yang vipar. Ini kalau nggak bisa Canva ya, cukup tulis saja apa contohnya. Pakai pulpen saja, di kertas biasa boleh. Tapi kalau memang kalian nggak mau Canva, Pak, saya bisa Pak, tapi hanya ngetik saja, misalnya nggak bagus, parasnya boleh. Ini diketik di komputer atau di laptop atau di HP lalu dicetak. Nah Pak, saya sudah mahir Pak Canva-nya Pak, akan saya desain dengan sebagus mungkin. Boleh. Jadi tugasnya boleh ada 3 pilihan. Bisa tulis tangan, kalau perlu gambar, silakan tempel gambarnya pakai lem. Bisa pakai tuil-tuil, pakai HP, pakai laptop. Tempel gambarnya, bisa juga desain sebagus mungkin. Ada hiasannya, ada apanya gitu. Itu ya tugas untuk di rumahnya dan juga dari soalnya. Ada pertanyaan masalah tugas? Dikumpulinya kalau tugas yang soal nanti saya beri waktu 2 hari. 2 hari. Kalau yang tugas yang poster butuh waktu ya? Butuh waktu paling 1 minggu berarti. Siap ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya ini individu. Bapak ingin tahu pemahaman kamu perorangan ya? Individu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Yusuf pimpin berdoa. Kita dalam hati kita berdoa. Silakan semuanya berdiri. Lalu langsung duduk doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
sampai bertemu pelajaran selanjutnya.